Halo, selamat datang. Pernah kebayang nggak sih potensi bisnis yang ada di level desa? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah ekosistem bisnis yang namanya Red Dragon. Dan kita mau jawab satu pertanyaan penting banget. Kira-kira berapa ya penghasilan bulanan seorang pemimpin lokal atau TAC kalau dia sukses membangun jaringan warung di seluruh kecamatannya? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Banyak banget kan orang yang punya semangat wirausaha di desa, tapi seringnya tuh mentok di modal sama bingung mau mulai dari mana. Gimana kalau ternyata ada sebuah sistem yang udah terstruktur buat mulai? Yuk kita lihat solusinya. Memulai bisnis di desa itu ya emang punya tantangannya sendiri. Ada beberapa rintangan klasik yang sering banget dihadapi sama calon-calon pengusaha di sana. Apa aja tuh? Ini dia nih kebingungan yang sering terjadi. Di satu sisi semangatnya udah menggebu-gebu, tapi di sisi lain ada rasa takut. Banyak yang belum punya ide bisnis yang jelas, pusing soal hitung-hitungan untung rugi, dan yang paling berat, khawatir nggak bisa bersaing sama pemain yang udah besar. Ini nih 3 masalah utamanya. Oke, untuk ngatasin tantangan-tantangan tadi, muncullah sebuah solusi yang terintegrasi. Inilah yang kita sebut ekosistem Red Dragon, yang emang dirancang untuk menjawab setiap masalah tersebut. Satu hal yang perlu kita garis bawahi ya, ini tuh bukan sekedar perusahaan biasa. Ini adalah sebuah ekosistem yang didukung penuh oleh organisasi masyarakat dan juga yayasan. Nah, fondasi ini penting banget buat ngasih legitimasi dan kepercayaan, apalagi untuk bisnis di level akar rumput. Ujung tombak dari model ini namanya BUMO, singkatan dari Badan Usaha Milik Ormas. Coba deh bayangin ini kayak sebuah warung modern di setiap desa yang jadi pusat ekonomi dan jadi bagian dari jaringan yang jauh lebih besar. Keren kan? Terus apa sih yang dijual di warung Bumo ini? Nah, kuncinya adalah produk-produk yang udah pasti dicari orang setiap hari. Kebutuhan pokok gitu. Yang pertama, air mineral. Ini kan kebutuhan dasar yang perputarannya cepet banget. Menariknya, dalam model bisnis ini, margin keuntungannya itu udah diatur supaya sangat menguntungkan buat pengelola warung. Kedua, ya tentu aja, beras. Sebagai makanan pokok kita semua, nyediain beras berkualitas itu cara paling jitu buat ngebangun loyalitas pelanggan. Ini bukan lagi soal jual beli biasa, tapi udah soal kepercayaan. Lalu, ada juga produk dengan perputaran super cepat kayak rokok. Tujuannya jelas, biar ada arus kas harian yang stabil. Jadi operasional warung bisa tetap sehat dan lancar jaya. Dan yang bikin Bumo ini lebih dari sekedar warung biasa, ya ini, layanan digitalnya. Dengan bisa bayar tagihan listrik, air, sampai beli pulsa dan paket data, Bumo jadi semacam pusat transaksi modern di desa. Praktis banget. Oke, produknya udah jelas. Sekarang, gimana sih cara kerjanya? Nah, model kemitraannya ini sengaja dirancang biar simple banget dan gampang diikuti. Nah, ini nih bagian yang mungkin paling bikin kaget. Kira-kira butuh modal berapa sih buat mulai satu warung Bumo, lengkap sama isinya? Jawabannya, ternyata di bawah 5 juta rupiah. Angka segini tuh bikin kesempatan ini jadi terjangkau banget buat banyak orang. Pembagian perannya juga simpel banget. PT Naga Merah sebagai pusat, tugasnya nyiapin semua produk dan sistemnya. Sementara itu, mitra di desa atau BUMO fokus sama keahlian mereka, jualan dan melayani masyarakat sekitar. Jadi semua orang bisa fokus sama tugasnya masing-masing, efisien kan? Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Berapa sih potensi pendapatan bulanan buat seorang PAC yang mengelola jaringan Bumo ini? Yuk kita hitung bareng-bareng. Biar kebayang potensinya, kita bakal lihat dalam 2 skenario. Pertama, pendapatan dari satu warung di satu desa aja. Terus kita lihat gimana angkanya bisa melesat naik pas berhasil ngebangun jaringan di seluruh kecamatan. Untuk pengelolaan satu BUMO di satu desa, seorang pacik itu bisa dapat komisi sekitar Rp616.000 per bulan. Lumayan kan? Ini baru fondasi awalnya loh. Tapi, keajaibannya tuh baru kelihatan pas model ini diskalakan. Kalau seorang PAC berhasil ngebangun jaringan, katakanlah di 10 desa dalam satu kecamatan, lihat deh angkanya. Potensi pendapatannya langsung loncat jadi lebih dari 6 juta rupiah setiap bulan. Dan angka 6 juta tadi itu bukan angka asal-asalan loh. Yuk kita bedah bareng-bareng rinciannya. Coba lihat tabel ini. Dari layanan digital aja potensinya bisa 1,5 juta sebulan buat satu kecamatan. Terus air mineral, ini kontributor terbesarnya, bisa nyentuh 2,8 juta.
Tambahin rokok dan beras, totalnya jadi pas kan? 6,16 juta rupiah. Semuanya ada hitungannya, jelas banget. Wah, angkanya kelihatan menjanjikan banget ya. Terus gimana dong langkah pertamanya? Nah, model ini nyaranin pendekatan yang sangat bijak dan rendah risiko. Kuncinya sederhana banget. Jangan buru-buru. Mulai dulu dari satu warung, uji coba selama 1-3 bulan, buat ngebuktiin modelnya ini jalan atau enggak. Kalau udah terbukti berhasil, nah baru deh lakukan ekspansi ke desa-desa lain. Jadi, mulai kecil, buktikan, baru kembangkan. Jadi kita bisa lihat ya, model ini tuh lebih dari sekedar jualan biasa. Ini soal membangun sebuah ekosistem ekonomi, benar-benar dari bawah, dari akar rumput. Nah, pertanyaan terakhir buat Anda. Apakah ini adalah cetak biru yang selama ini Anda cari untuk menciptakan kemandirian ekonomi di desa Anda?